Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faustina Penilasa. Saya dari Universitas Kanjuran Malang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pariwisata yang ada di Kota Lembata. Selamat menyaksikan. Lembata adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Tetapi sebelum dikenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini dikenal dalam peta Indonesia dengan nama Pulau Lomblen. Lalu pada tanggal 24 Juni 1967 dilaksanakan musyawarah kerja luar biasa panitia pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Loleba yang kemudian mengukuhkan nama Lembata. Di Pulau Lembata sendiri memiliki begitu banyak pariwisata yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar. Contohnya seperti Pulau Siput atau Aulolo. Sejarah singkat dari Pulau Siput atau Aulolo, menurut kisah tutur, pada zaman dahulu kala di Aulolo diadakan sebuah pesta besar. Pesta itu berlangsung siang dan malam hari selama berhari-hari. Seluruh penduduk Aulolo terlibat dalam pesta meriah tersebut. Aneka tarian adat digelar seperti hamang, tandak, sole oha, dan tarian tradisional lainnya yang ikut memeriahkan pesta rakyat ini. Pada suatu malam, pesta ini mencapai puncak kemeriahannya dengan menggelar tarian hamang yang telah membentuk beberapa lingkaran. Syair dan pantun muncul silih berganti dari peserta tari hamang. Irama hentakan kaki-kaki penari serta bunyi gemercing giring-giring di kaki kian bikin penari kian bersemangat. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, muncullah seekor anjing jantan yang besar berlari kian kemari, seperti mabuk mengelilingi lingkaran tarian hamang bagian dalam. Tingkah anjing ini sungguh sangat mengganggu para penari yang lagi asyik berpantun ria dalam irama gerakan tari hamang yang menghentak-hentak. Anjing itu ditendang kian kemari agar bisa lari keluar dari dalam lingkaran tarian tersebut. Namun, semakin kesakitan lantaran tendangan dan sepakan kaki penari, ulah anjing itu semakin menjadi-jadi. Seorang dari penari tersebut lalu meludahi anjing tersebut sambil memakinya. "Kalau kau mau ikut menari bersama kami, siapkan dirimu dulu baru masuk kemari." Mendengar dirinya dicaci maki, anjing itu serta-merta ngeloyor keluar dari dalam lingkaran tarian tersebut. Ia berlari menuju sebuah rumah penduduk terdekat, masuk dan mengambil sebuah alas periuk yang dianyam dari daun lontar, lalu dipakainya di kepalanya sebagai pengganti topi. Dengan topi kolinya, anjing itu lalu kembali berlari masuk ke tengah-tengah lingkaran tarian hamang yang kian meriah tersebut. Sambil mengikuti gerakan tari hamang, anjing itu tiba-tiba ikut melakukan syair sebagai berikut. "Au au kenali kau o, utimato likatawa, lekem menggali kawok o lau lau bera aka, jae jae beranau," yang artinya, "Hai anjing, makhluk hina, sehari-hari hanya berbaring melingkari tungku dapur. Kemaluanmu kau letakkan dekat alas tungku untuk mengais abu dapur yang dari jauh segera datang bergabung." Seluruh peserta hamang sontak hening sesaat mendengarkan syair yang keluar dari mulut seekor anjing.
Seluruh peserta mendadak takjub penuh ketakutan, karena hal itu sebenarnya tak boleh terjadi. Aulolo mendadak gempar dan panik, dan pada saat bersamaan muncul deru angin dan gelombang air pasang yang sangat dahsyat melanda seluruh Aulolo. Aulolo tenggelam tersapu air laut. Banyak penduduk terkubur di dasar laut. Sebagian lagi mampu menyelamatkan diri dengan sampan dengan secukupnya barang yang dibawanya. Mereka mengungsi berpencar ke berbagai tempat mencari tempat tinggalnya yang baru. Pulau Siput ini terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Mubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri. Keberadaan pulau ini pun sungguh unik, hanya terlihat saat air laut surut dan akan tenggelam bila air laut pasang naik. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau itu untuk berkarang. Letak pulau ini memang tak jauh dari bibir pantai kota Loleba. Hanya saja untuk mencapainya harus menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh tak lebih dari 3 menit. Untuk sampai di pulau ini, seseorang hanya menghabiskan 5.000, yakni 2.500 untuk ongkos menuju pulau terendah di dunia itu, dan 2.500 lagi untuk ongkos kembali ke Loleba. Bila air laut surut, perahu motor selalu siap mengantar menuju pulau tersebut. Sekian pengenalan budaya Lembata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa berkunjung di kota Lembata.